Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kenapa memakai have got atau has got. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya adik-adik tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran terbaru dari Kak Dian. Are you ready? Adik-adik, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa ada orang yang menggunakan istilah have atau has, tapi ada juga yang menggunakan have got atau has got ketika dia menyatakan bahwa dia mempunyai sesuatu. Padahal keduanya artinya itu sama-sama mempunyai, baik have atau has dan have got ataupun has got. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah penggunaannya ya. Jadi kalau have atau has itu biasa dipakai di American English. Jadi orang US ya, orang Amerika sana, mereka menggunakan have atau has ketika mereka ingin menyatakan bahwa mereka mempunyai sesuatu ya. Nah, sedangkan have got atau has got itu biasa dipakai sama orang Inggris, orang UK ya, United Kingdom. Mereka biasanya menggunakan have got atau has got ketika ingin mengatakan bahwa mereka mempunyai sesuatu. Nah, sekarang kita lihat fungsinya, fungsi dari keduanya. Keduanya sama-sama menyatakan kepemilikan ya, bahwa mereka mempunyai sesuatu ya. Kita lihat contohnya. You have a big fish. Kamu mempunyai seekor ikan yang besar. I have got a beautiful house. Aku mempunyai sebuah rumah yang bagus. Nah, meskipun yang di atas ya, yang you ini menggunakan have, you have a big fish, dan yang di bawah ini menggunakan I have got a beautiful house, tapi keduanya ini sama-sama artinya mempunyai sesuatu. Yang satu mempunyai ikan, yang satu mempunyai rumah. Yang membedakan tadi penggunaannya ya. Yang you have itu biasa dipakai sama orang Amerika, sedangkan yang I have got biasa dipakai sama orang Inggris dalam menyatakan bahwa mereka mempunyai sesuatu. Ya, contoh berikutnya, Sophia has many dolls. Aisyah has got new book. Sophia mempunyai banyak boneka. Aisyah mempunyai Aisyah mempunyai buku baru. Nah, keduanya ini artinya sama-sama mempunyai ya. Baik has maupun has got ya. Yang membedakan tadi penggunaannya. Yang satu biasa dipakai orang US, yang satu biasa dipakai orang UK. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi tenses. Have atau has biasa digunakan pada simple present, simple past, future tense. Sedangkan have got atau has got hanya digunakan pada simple present tense. Kemudian untuk have got itu dapat disingkat. Contohnya, ketika kita hendak mengatakan I have got a nice book. I have-nya itu bisa kita singkat dengan I've got a nice book. Adik-adik, sekarang kita akan belajar pola kalimat dalam menggunakan have got atau has got. Yang pertama, kalimat positif. Polanya subjek ditambah have got atau has got ditambah objek.
Adapun penggunaan have got atau has got disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Jika subjek yang digunakan they, we, I, you, maka kita gunakan have got. Sedangkan jika subjeknya he, she, it, maka kita gunakan has got. Contoh, I have got a nice bicycle. Aku mempunyai sebuah sepeda yang bagus. He has got beautiful room. Dia laki-laki mempunyai kamar yang indah. Dua kalimat tersebut artinya sama-sama mempunyai, tetapi beda dalam penggunaan have got dan has got-nya. Kalimat yang pertama menggunakan have got. I have got a nice bicycle. Karena pada kalimat tersebut subjek yang digunakan adalah I. Maka kita gunakan have got. Sedangkan pada kalimat yang kedua, subjek yang digunakan adalah he. Maka kita gunakan has got. Sekarang, pola kalimat negatif. Pada pola kalimat negatif hampir sama dengan kalimat positif. Hanya saja pada kalimat negatif ada penambahan not setelah have atau has. Dan untuk penggunaan have not dan has not juga disesuaikan dengan penggunaan subjeknya. Contoh, I have not got a nice bicycle. Aku tidak mempunyai sebuah sepeda yang bagus. He hasn't got beautiful room. Dia laki-laki tidak mempunyai kamar yang indah. Hasn't di sini singkatan dari has not ya. Kedua kalimat tersebut sama-sama berarti mempunyai, tidak mempunyai. Tetapi, mengapa yang atas menggunakan have not sedangkan yang he menggunakan has not? Ya, kembali lagi pada subjeknya. Jika subjeknya I, maka kita gunakan have not. Tapi jika subjeknya he, maka kita gunakan has not. Have not bisa kita singkat dengan haven't. Sedangkan has not bisa kita singkat dengan hasn't. Pola kalimat interrogatif atau pertanyaan. Untuk kalimat pertanyaan, maka tinggal kita pindahkan have atau has-nya ke bagian depan. Kemudian diikuti subjek, ditambah got, ditambah objek. Seperti tadi, untuk penggunaan have has-nya disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Adapun untuk menjawabnya ya, jika ada pertanyaan yang menggunakan have atau has, untuk jawaban positifnya maka kita jawab yes, they have, atau yes, we have, yes, I have, yes, you have. Ya, disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian jika subjeknya she, he, atau it, maka jawaban positifnya yes, she has, atau yes, he has, atau yes, it has. Adapun untuk jawaban yang bentuknya negatif, maka seperti tadi kita tinggal menambahkan not setelah have atau has-nya. Contoh, no, I haven't climbing. No, she hasn't. Atau no, he hasn't. No, it hasn't. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh penggunaannya pada kalimat. Have you got eraser? Apakah kamu mempunyai penghapus? Ya, kenapa menggunakan have?
Di situ karena subjek yang digunakan adalah you, ya, maka kita gunakan have. Adapun jawabannya bisa yes, I have. Atau jika kita tidak punya, maka kita jawab no, I have not. Contoh berikutnya, have they got swimming pool? Apakah mereka mempunyai kolam renang? Di situ masih menggunakan have sama dengan yang contoh tadi. Kenapa? Karena subjeknya they, ya. Adapun jawabannya, jika jawabannya berupa kalimat yang positif, ya, maksudnya berarti kita punya sesuatu yang ditanyakan, maka kita jawab yes, they have. Jika jawabannya berupa negatif, ya, yang menyatakan bahwa kita tidak punya, maka kita jawab no, they haven't. Contoh berikutnya, has she got beautiful room? Apakah dia perempuan mempunyai kamar yang indah? Nah, ini sudah berbeda dari yang tadi. Sekarang kita menggunakan has. Kenapa? Karena subjeknya she, ya. Karena subjeknya she, maka yang kita gunakan has. Has she got beautiful room? Apakah dia perempuan mempunyai kamar yang indah? Jika dia punya kamar yang indah, maka kita jawab yes, she has. Ya, jangan sampai salah ya. Jadi nanti jawabannya juga disesuaikan dengan subjek yang ditanyakan, ya. Kalau yang ditanya dia perempuan, maka kita jawab juga dia perempuan. Yes, she has. Nah, kalau dia tidak punya, ternyata kalau she, dia perempuan itu tadi tidak punya kamar yang indah, maka kita jawab no, she hasn't. Seperti itu. Contoh yang terakhir, has Mr. Ahmad got new job? Apakah Pak Ahmad mempunyai pekerjaan baru? Di situ kita gunakan has karena subjeknya Mr. Ahmad. Mr. Ahmad ini kan kata gantinya he. Sedangkan jika subjeknya he, she, it, maka harus kita gunakan yang has, ya. Jadi Mr. Ahmad di situ, maka kita gunakan has. Has Mr. Ahmad got new job? Untuk jawabannya, jika jawabannya positif, maka kita jawab yes, he has. Ya, dia laki-laki punya. Atau jika ternyata Pak Ahmad itu nggak punya pekerjaan yang baru, maka kita jawab no, he hasn't. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Adik-adik, berikut ini soal-soal yang akan kita bahas bersama. Soal-soal tersebut berupa kalimat yang belum lengkap, dan kita akan melengkapinya dengan have got atau has got. Nah, sebelum kita membahas bersama, kita ingat kembali bahwasanya have got digunakan untuk subjek they, we, I, and you. Sedangkan has got digunakan untuk subjek he, she, it. Diingat-ingat ya. Nah, yuk sekarang kita bahas soal-soalnya bersama. Number 1. Sulaiman bla 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 a new book. Sulaiman sebuah buku baru. Perhatikan subjek pada kalimat tersebut. Subjek yang digunakan adalah Sulaiman. Sulaiman mempunyai kata ganti he, sehingga kita pilih has got. Sehingga kalimatnya menjadi Sulaiman has got a new book. Sulaiman mempunyai sebuah buku baru. Number 2. Miss Sarah bla 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 good public speaking skill. Mbak Sarah
keterampilan berbicara di depan umum yang bagus. Perhatikan subjeknya. Subjek pada kalimat tersebut adalah Miss Sarah yang mempunyai kata ganti she. Sehingga kita pilih has got untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalimatnya menjadi Miss Sarah has got good public speaking skill. Mbak Sarah mempunyai keterampilan berbicara di depan umum yang bagus. Number 3. They blah 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 many movie project. Mereka proyek film yang banyak. Subjek pada kalimat tersebut adalah they. Sehingga kita pilih have got untuk melengkapinya. Kalimatnya menjadi they have got many movie project. Mereka mempunyai proyek film yang banyak. Number 4. You blah 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 many friends here. Kamu teman yang banyak di sini. Subjek pada kalimat tersebut adalah you, sehingga kita pilih have got untuk melengkapinya. Kalimatnya menjadi you have got many friends here. Kamu mempunyai teman yang banyak di sini. Number 5. Blah blah blah, we got foods for a week. Apakah kita mempunyai makanan untuk 1 pekan? Perhatikan subjek pada kalimat pertanyaan tersebut. Subjek yang digunakan adalah we. Sehingga yang kita butuhkan adalah have. Have got ya. Karena got-nya sudah ada, maka tinggal kita beri have-nya di yang paling depan. Sehingga kalimatnya menjadi have we got foods for a week? Apakah kita mempunyai makanan untuk 1 pekan? Number 6. He blah 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 I saw. Dia laki-laki sakit mata. Subjeknya adalah he, maka kita pilih yang has got. Kalimatnya menjadi he has got eye sore. Dia mempunyai sakit mata. Number 7. Blah blah blah, Mr. Ahmed got baby born. Apakah Mr. Ahmad mempunyai bayi yang baru lahir? Ya, mungkin istrinya baru melahirkan. Perhatikan subjek yang digunakan di situ menggunakan subjek Mr. Ahmad, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad itu kata gantinya he. Maka yang kita butuhkan adalah has got. Got-nya sudah tersedia di situ, maka tinggal kita tambah has pada bagian depannya. Sehingga kalimatnya menjadi has Mr. Ahmad got baby born? Apakah Mr. Ahmad mempunyai bayi yang baru lahir? Number 8. Blah blah blah, mother got high quality of kitchen set. Apakah ibu mempunyai kitchen set yang berkualitas tinggi? Perhatikan adik-adik, subjek pada kalimat pertanyaan tersebut adalah mother yang mempunyai kata ganti she. Sehingga yang dibutuhkan pada kalimat tersebut adalah has got. Got-nya sudah tersedia, tinggal kita tambahkan has di bagian depan. Kalimatnya menjadi has mother got high quality of kitchen set? Apakah ibu mempunyai
kitchen set yang berkualitas tinggi. Number 9. She blah 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 professional makeup artist. Dia titik-titik makeup artist yang profesional. Subjeknya adalah she. Maka kita gunakan has got. Kalimatnya menjadi she has got professional makeup artist. Dia perempuan mempunyai makeup artist, tukang makeup yang profesional. The last, number 10. The dog looks so happy. It blah 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 a bone. Anjing itu terlihat sangat senang. Dia titik-titik sebuah tulang. Perhatikan, kata ganti yang digunakan di situ adalah it yang merujuk kepada the dog, hewan ya. Sehingga kita pilih has got untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalimatnya menjadi the dog looks so happy. It has got a bone. Anjing itu terlihat sangat senang. Dia mempunyai sebuah tulang. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.